Halo, selamat bertemu kembali dengan Mr. BP. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2021 dengan kode naskah 525. Pada sesi ini kita membahas 5 soal dulu ya tentang kemampuan dasar. Untuk kamu-kamu yang mau belajar atau membahas soal SBMPTN, silahkan lihat video ini, jangan pernah di skip, harus dan kalau bisa langsung dibagikan dengan teman-temannya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nah, diketahui sebuah matriks A 5769 jika matriks AB ya sama dengan matriks A dikali matriks A transpose dikali dengan matriks A inverse, maka determinan dari si B matriks B berapa? Nah, di sini kita buat simpel saja ya. Jadi matriksnya ini kita bagi seperti ini determinan ya. Determinannya itu lambang determinan juga seperti ini boleh juga ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti kan sama dengan determinan A dikali dengan determinan A transpose dikali juga determinan A inverse ya. Nah, ini kan determinan dari si B dikali dengan determinan A ini sama dengan determinan A dikali. Ini ingat, matriks ini kalau dia determinan transpose itu sama dengan determinan A ya. Jadi ini sama kita bawa asalnya dengan A. Sedangkan inverse itu jadi satu ya, satu per matriks si determinan matriks A. Nah, ini habis ya. Jadi ini juga habis ya. Jadi determinan matriks B adalah berapa? 1 ya, simpel sekali ya. Jawabannya langsung adalah 1. Cukup jelas ya. Oke, ini selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Persamaan X kuadrat ditambah AX dikurang A tambah 1 sama dengan 0. Kemudian akar-akar X1 ya lebih besar dari 3 dan X2 lebih kecil dari 3. Nah, pertama kita mencari dulu akar-akarnya ini X kuadrat ditambah AX dikurang dengan A ditambah 1 ya sama dengan 0. Mempunyai X1 ketambah X2-nya berapa ini? Ya, X tambah X2 adalah rumusnya adalah min koefisien dari si ya, min koefisien dari si X yaitu A per koefisien si X kuadrat 1. Maka hasilnya adalah min A. Kemudian X1 dikali X2. Ini rumusnya apa? Konstanta dibagi dengan koefisien dari si X yaitu adalah min A tambah 1 per 1. Maka hasilnya adalah min A ya, min A tambah 1. Kemudian dalam soal kita kan ada tulis akar-akar ya. Akar-akar X1 lebih besar dari ya 3 dan X2-nya lebih kecil dari 3. Ini kita buat jadi seperti ini. X1 lebih besar dari 3 dan X2 lebih besar dari lebih kecil dari 3. Maka X1 ya dikurang 3 lebih besar dari 0 dan X2 dikurang 3 lebih kecil dari 0. Nah, kalau dalam soalnya ada kata penghubungnya adalah atau ya, berarti ini ada perkaliannya 1 kurang 3 dikali dengan X2 dikurang 3 ini tandanya lebih kecil. Nah, tadi kalau seandainya kata-kata atau berarti lebih besar. Belajar triknya. Nah, selanjutnya kita kalikan aja. Ya, X1 ini ya dikali dengan X2, maka hasilnya adalah X1 dikali dengan X2 ya. Kemudian X1 kita kalikan kembali dengan min 3, maka hasilnya adalah min 3X1. Yang ini min 3 dikalikan dengan X2, yaitu hasilnya yaitu min 3X2. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya berapa ini? Ini hasilnya positif 9. Lebih kecil dari 0.
Selanjutnya, kita bentuk sederhana lagi. Jadi X1 dikali X2, ya. Kemudian kita keluarkan min 3 ya. Jadi hasilnya tinggal X1 ditambah X2 ditambah 9 lebih dari 0. Nah, X1 dikali X2 itu sudah ada. Kita cari pertama, yaitu berapa? Min, ya. Min A tambah 1 dikurang 3 dikali X1 kali tambah X2, yaitu min A dikali min A, ya. Ditambah dengan 9 lebih dari 0. Selanjutnya, kita buat ini. Kita keluarkan negatifnya. Negatif kali positif, negatif ya. Negatif kali positif, negatif lagi. Min 3 dikali min A, jadi positif 3A. Ditambah 9, lebih dari 0. Berarti dia min, ya, min A ditambah 3A, itu 2A. Negatif 1 ditambah 9, berarti dia positif 8, lebih dari 0. Ya, maka hasilnya berapa ini? Yaitu A kita itu hasilnya adalah 2A lebih kecil dari negatif 8. A lebih dari negatif 8 dibagi 2, yaitu berapa? Negatif 4. Oke, cukup jelas ya? Ya, maka jawabannya A-nya lebih kecil dari negatif 4. Ya, entok. Oke, next kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini saya terangkan sedikit, saya terangkan sedikit materinya dulu deh, untuk kamu biar paham ya. Nah, yang pertama, ada nanti istilahnya konjungsi. Konjungsi. Nah, konjungsi ini, kalau dalam ada misalnya kita buatlah P dan, ya, dan Q, atau dilambangkan mesti seperti ini. P seperti ini ya, Q. Nah, andai kan ada P, itu ini nilai kebenaran semua ini. Ini B, B, S, S, B, S, PS, benar salah gitu ya. Nah, maka P dan Q, ya, nilai kebenarannya apa? Di sini pakai triknya aja. Kalau dia dan, cuma benar-benar saja yang benar, lainnya semua salah. Itu triknya. Sudah. Kalau ada nanti disjungsi, disjungsi ini gini, P, seandainya ada P atau Q, ya, atau Q, nambahkan seperti ini, ya. Kalau P, kita buat benar, benar, salah, salah. Kemudian Q-nya nanti adalah salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini kalau dia P atau Q-nya, nilai kebenarannya hanya yang salah-salah saja yang salah, yang lainnya semua benar. Nah, ya, ini kebalikan dari konjungsi. Kemudian ada satu lagi, ada implikasi ya. Implikasi. Implikasi ini P, jika P gitu ya, jika P maka Q, saya perbaiki. Jika P maka Q, gitu aja sebut ya. Implikasi. Oke. Jika P maka Q. Ini dilambangkan selalu seperti P maka Q. Nah, ini kita buat P Q. Kemudian P maka Q. Ini benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Yang nilainya salah hanya benar, salah. Yang lainnya semua benar. Ini yang salah ya. Yang lainnya semuanya benar. Dan ini benar, salah, benar, benar. Oke, kita selidiki masalah kita. Nah, ada pernyataan ya. Pernyataannya kita baca dulu. Pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan jika akar 4 lebih kecil dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 adalah sudut lancip. Nah, sekarang kita coba bahas.
Yang pertama, bagaimana akar 4 ini? Akar 4 apa lebih kecil dari 4 atau enggak? Jelas nilai kebenarannya adalah salah, ya. Karena 2 itu, sorry, ini lebih kecil ya. 2 lebih kecil daripada 4. Oh, ini benar. Sorry. Nilai kebenarannya benar. Ya. 2 2 lebih kecil daripada 4. Oh, sorry. Ini soal kita terbalik ya. Tidak terbalik ini, ntar saya perbaiki bentar ya. Ini sebenarnya lebih besar. Soal aslinya lebih besar ya. Ini lebih besar. Oke, kita perbaiki ya. Nah, ini oke. Nah, akar 4 adalah 2. 2 lebih besar nggak dari 4? Tidak ya. Jawabannya salah. Nah, 7 merupakan bilangan prima nggak? 7 bilangan prima nggak ini? Bilangan prima nggak? Ya, 7 merupakan bilangan prima. Jadi coba kita lihat. Salah, kalau ada kata atau benar. Kesimpulannya apa ini? Salah, ya. Salah, maka dia. Salah, maka benar. Ya. Salah atau benar. Kesimpulannya adalah benar. Nah, berarti untuk yang ini, ya, untuk jika, ya, jika akar 4 lebih besar dari 4 atau 7, nilai kebenarannya ini adalah benar. Ya, nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kemudian kita lihat, ya, berikutnya ada di sini 120 ya. 120 itu benar nggak sudut lancip? Nah, ya, 120 sudut lancip atau tidak, kita selidiki. 120 bukan sudut lancip, tapi sudut tumpul. Nah, maka ketentuan di sini adalah salah. Ya, jawaban di sini salah. Nah, coba lihat penghubungnya adalah jika. Ya, jika maka, berarti dia implikasi. Nah, coba kita lihat. Kalau benar, ya, benar, maka salah. Maka nilai kebenarannya ini adalah salah. Dari mana kita lihat di sini? Tadi ya. Nah, ini, sorry. Ini kita lihat. Nilai kebenarannya adalah salah. Benar, maka salah. Maka nilai kebenarannya adalah salah. Ya. Nah, mana jawaban yang sesuai? Berarti nilainya ini jawabannya harus salah. Kita cari yang salah. Mana yang salah? Kan gitu. Ini, oke, ini jawabannya salah. Nah, coba kita lagi nih. Akar 4 lebih kecil dari 4. Sudah ketentuan tadi, lebih kecil dari 4. Ini benar ya? Benar. Oke, atau 7 bilangan prima juga benar. Benar atau benar? Bagaimana? Benar atau benar? Ya, jawabannya benar. Berarti premis yang pertama ini benar. Oke, premis pertamanya benar. Ini yang benar ya. Oke. Nah, 120 sudut tumpul. Benar juga. 120 itu pada sudut tumpul. Nah, kita buat di sini benar. Jadi, bagaimana ini? Benar maka benar. Bagaimana kesimpulannya? Benar maka benar. Kita lihat, benar maka benar, jawabannya benar. Yang kita cari yang salah. Oke. Sorry. Ini benar. Benar maka benar, benar ya. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Nah, jika akar 4 lebih kecil dari 4, nah, akar 4 lebih kecil dari 4, benar nggak ini? Ya, akar 4 lebih kecil dari 4, benar. Nah, kemudian 7 bilangan prima benar juga. Maka, kalau kita benar atau benar, benar atau benar, jawabannya benar. Ya, maka ini kita buat nilainya. Premis yang pertama ini adalah benar. Nah, 120 bilangan sudut lancip. Benar nggak 120 sudut lancip? 120 bukan sudut lancip, tapi sudut tumpul, berarti salah. Nah,
Jadi bagaimana ini? Benar, maka jika benar maka salah. Maka nilai kebenarannya salah. Nah, sesuai tadi ini ya, carinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Jelas ya, soal nomor 3 kita ini. Oke, next kita ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 kita bahas sedikit. Nah, di sini soal nomor 4 ada parabola Y sama dengan mx kuadrat dikurang 2m dikurang 2x tambah m kurang 1 terletak di atas sumbu x. Oke, untuk di atas sumbu x ada gambarnya seperti ini ya. Kalau saya gambarkan di sini deh. Saya gambarkan. Kemungkinan kurvanya bisa seperti ini atau seperti ini, kan gitu. Nah, ketentuannya kita lihat lagi kembali. Kalau seperti ini, kalau di atas sumbu x adalah diskriminannya, ya. Nilai d-nya itu bagaimana? Ini bilang ada kata-kata di sumbu x, di atas sumbu x. Berarti tidak memotong sumbu y, sumbu x ya, tidak memotong sumbu x atau bersinggungan dengan sumbu x. Dengan kata lain, d-nya ini adalah lebih kecil dari 0. Oke, diskriminannya lebih kecil dari 0. Apa sih rumus diskriminan? Diskriminan itu rumusnya b kuadrat dikurang 4ac. Nah, karena lebih kecil, kita buat lebih kecil. Nah, sekarang mana A-nya? A-nya ini koefisien dari si X kuadrat. A-nya sama dengan M. B-nya mana? B-nya itu ini. Ya, min 2M dikurang 2. C-nya mana? C-nya itu adalah M dikurang 1. Nah, sekarang kita masukkan min 2M dikurang 2. Dikuadratkan kembali. Oke. Dikurang 4 dikali A-nya, M. Dikali C-nya adalah M dikurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, kalau di min dikuadratkan pasti hilang minnya. Jadi 2M dikuadratkan adalah 4M. Dikurang 2 dikali min 2 dikali lagi 2M, yaitu min 8M. Ya, ditambah dengan 4. Kemudian negatif 4M dikali M, yaitu negatif 4M kuadrat. Negatif 4M dikali dengan negatif 1, yaitu positif 4M. Lebih kecil dari 0. Ini habis. Ya, min 8M ditambah 4M, yaitu min 4M. Ditambah 4 lebih kecil dari 0. Maka min 4M lebih kecil dari min 4. M-nya itu adalah, ya, di sini koefisiennya si M kalau negatif ini berubah tanda menjadi lebih besar, min 4 per min 4. Maka M kita adalah lebih besar dari 1. Ya, jawabannya adalah C. Ini, ya, jelas ya. Next, kita ke soal terakhir ya. Untuk sesi yang pertama, soal terakhir. Soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, kalau ada seperti ini soalnya, pertama kita harus faktorkan dulu semua aja ya. X dikurang 1, kita faktor kembali menjadi, ini kali-kali berapa yang hasilnya min 3, jika dijumlahkan sama dengan 2, yaitu berapa? Positif 3 dengan negatif 1. Ya, per ini sama juga. Faktorkan dulu. Kali berapa hasilnya min 6. Ya, jika dijumlahkan positif 1, jadi berarti di sini positif 3, dan di sini negatif 2. Nah, ini langsung kita buat aja. Ya, X1 dikurang 1, X1 dikurang 1 lagi, ya. X2 dikurang 2, kemudian X tambah 3, tambahkan 3 lagi, biar lebih kecil dari 0. Nah, coba kita taruh garis. Saya buat di sini garisnya. Ya, ada X sama dengan 1, ini sama ya, X sama dengan 1 semua ini. Kemudian X sama dengan 2, ini X sama dengan min 3, oh ini tambah ya, dan X sama dengan min 3. Nah, jadi paling kecil adalah min 3. Di sini min 3, kemudian 1, kemudian 2. Nah, kita uji masing-masing.
ya kita uji masing-masing angkanya, kita ambil. Kalau kita masukkan antara -3 sama 1 ada angka 0, bagaimana hasilnya di sini? Kalau seandainya di sini 0, 0, 0. Positif kali negatif, negatif kali positif, negatif dikali negatif positif. Ini juga 0, positif kali negatif, negatif. Negatif, ya, negatif dibagi negatif. Nah, dulu ya. Ini kan negatif, oke, negatif. Di sini negatif, 0 juga 0, jadi ini positif kali negatif, negatif. Ini positif jadi hasilnya. Di bawah negatif, jadi positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Berarti kita cari yang lebih kecil, ya. Sorry, ini di sini. Ini negatif ini. Nah, coba kita ambil -4. -4 kemarin kita uji, ya. -4 dikurangkan 1 di berarti -4 ditambahkan 3, kemudian -4 tambahkan 1, dikurang 1, ya, dikurang 1, dikurang 1, ya, per -4 tambah 3. Itu biar lebih simpel, coret aja nih biar lebih gampang ya. Ini habis, ya, kemudian tinggal -4 ditambah kurang 2. Oke, jadi ini negatif dikali negatif, 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 negatif kali negatif, negatif, sorry, negatif kali negatif positif. Nah, ini negatif, positif bagi negatif, maka hasilnya negatif. Ini juga negatif. Nah, kemudian coba kita ambil di sini angkanya. Coba kita ambil 1,5, ya. Kita hapus ya. 1,5. 1,5 3/2 berarti dia, ya. Ini X dikurang 1, X tambah 3, X dikurang 1 per X tambah 3, X kurang 2. Ini langsung kita habiskan aja. Jadi tinggal X 3/2 tadi ya, dikurangkan 1, dikalikan 3/2, dan 1 per 3/2, dikurangkan 2. Nah, logikanya ini kan 1,5, 1,5 positif, dikali positif juga hasilnya positif, itu aja deh. Ya, ini kan 3/2, 3/2 dikurangkan 2 negatif, negatif setengah, berarti negatif. Positif bagi negatif, negatif juga. Nah, ini negatif. Nah, kalau ini hasilnya positif. Coba kamu nanti tes ya, hasilnya positif. Nah, maka jawaban kita seperti ini. Yang ini 1 kemari, yang ini kemari juga. Maka jawabannya adalah lebih kecil dari -3 atau di antara -3 sampai 1 atau lagi. Nah, atau di antara 1 sampai 2. Maka jawaban yang paling cocok adalah D, ya. Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kamu mengerti ya. Bisa kamu lanjutkan lagi kembali untuk pertemuan berikutnya. Bye-bye, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.